Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami percaya jamahan-Mu buat kami semua. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan, memberikan sukacita, kekuatan baru buat kami ya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, baik pelayanan mimbar, pemain musik Tuhan, multimedia, semua pelayan-pelayan yang terlibat, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan, hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Amin. 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 Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia Tuhan sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia jumlah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan amin. baik, anugerahnya kekal Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Mari jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi untuk kita naikkan pujian kepada Tuhan. Karena tiada berkesudahan, sebab Tuhan Yesus Dia baik. Amin. Haleluya. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan, amin. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Tiada sungguh baik, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Angkat jempolnya, sungguh amat, karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Katakan lebih semangat lagi, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Masih jemaat, naikkan pujian ini, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat, terima kasih Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan, oh, amin. Sungguh amat, ya sungguh baik lamanya, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sungguh baik, katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, amin, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kapan waktu itu tiba, kita yakin dan percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Terima kasih. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Benar Bapa, ku percaya. Amin. Semua untuk kebaikan. Terima kasih Yesus. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu
Bila kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang tepat. amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Pasti waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. pasti kita renungkan selama hidup kita. Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ada sampai saat hari ini semuanya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun hari-hari ini kita mengalami pencobaan, tetapi yakin dan percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan biar jemaat naikkan pujian ini. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. benar Bapa, kami mau mengamini pujian ini. Terima kasih Yesus. Kami tidak tahu rencanamu dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberi yang terbaik. Waktu masih jemaat naikkan pujian ini. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah Yesus, Yesus, dicobaan, ku tetap sama-sama kita naikkan pujian ini. Amin. Pasti yang terbaik waktu Tuhan. Tuhan pasti. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Yohanes Setiawan untuk berdoa buat firman Tuhan. Bapak Yohanes Setiawan. Tetap percaya. Amin. Pasti
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Yesus. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami naikkan ke hadirat Engkau, Yesus. karena Engkau baik ya Tuhan, Amin. teramat baik dan sangat-sangat baik. Pada hari ini, sore hari ini banyak kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Ini suasana surga turun. Oh, dengan puji-pujian ini Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ini, karena Engkau senang dipuji dan dipuja Tuhan. Teramat Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Benar Yesus. Biarlah firman memberi kekuatan pada setiap telinganya mendengarkan, bahkan hadir Tuhan pada saat sore hari. Berilah mereka Tuhan kekuatan di kala mereka lemah Tuhan. Demikian juga Tuhan beri mereka Tuhan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami sangat rindu akan firman-Mu. Benar. Biarlah firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapilah lidah bibir mereka dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah semuanya hadir. Oh Tuhan, tidak terkecuali menerima berkat firman-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, sehingga menguatkan jiwa mereka Tuhan yang sekarang lemah. Engkau kuatkan. Amin. Yang sekarang Tuhan dalam keadaan kacau Tuhan, Engkau tetapkan mereka. Karena Engkau sang juru selamat akan menaburkan Tuhan benih-benih firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadilah kami tanah-tanah yang gembut. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan, benih-benih firman-Mu itu bertumbuh ya Tuhan, dan berbuah-buah. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Juga pakailah hamba-Mu Terima kasih. yang sebentar Tuhan akan menabur benih firman-Mu. Urapilah mereka Tuhan. Biar setiap perkataan mereka jadilah itu berkat bagi semua anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari. Amin. Terima kasih Bapa Terima yang kasih. baik. Inilah doa kasih, permohonan Yesus. kami. Kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami silakan kepada hambanya. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Ya, terima kasih buat kesaksian dari Pak Frans bersama Ibu dan juga Pak Yoyo, ya, memberkati kita semua. Ya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Pak Ibu, tanggal 24 Mei, meskipun masih lama, tapi kita boleh siapkan dari sekarang, akan diadakan di tempat ini ibadah keluarga. Ya, perlu Bapak Ibu yang sudah menikah, kayak tadi Pak Frans, 30-an tahun, ya, kemudian ya yang sudah menikah lama, perlu diteguhkan lagi, dikuatkan lagi. Ya, saya biasa main tenis meja di Aula Katolik. Nah, saya ketemu Romo, mereka ada program ya untuk pasangan-pasangan, keluarga-keluarga. Ya, biasanya pergi kemarin ke daerah Belora, sebelum Belora itu wire skate.
Nah, di situ. Itu keluarga-keluarga, pasangan-pasangan. Nah, di situ diteguhkan kembali. Nah, penting sekali untuk kita juga keluarga-keluarga diteguhkan kembali pernikahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Makanya tanggal 24 datang Pak Ibu ya, hadir, usahakan hadir. Kemudian yang kedua, dibuka sekolah musik Pak Ibu. Ya, nanti boleh daftar kepada Pak Abed, Pak Rudi, Pak Puspo, guru-guru ini mereka. Ya, jadi kalau putra-putri Bapak Ibu tertarik untuk musik, melayani Tuhan, memang kita program biar dilatih yang anak-anak nanti untuk kedepannya main di gereja ini Pak Ibu. Ya, jadi dorong putra-putri Bapak Ibu untuk belajar musik, biar mereka juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, kemudian sekolah musik ini juga terbuka untuk umum sih Pak Ibu. Ya, kita terbuka untuk umum, tidak hanya untuk kalangan kita sendiri, tetapi kita terbuka untuk umum. Sesuai dengan program kita, kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi saudara, radio juga kita nggak khusus rohani, ada juga bagian-bagian sekuler diisi di situ. Doakan terus Pak buat Mahanaim Center ini biar Tuhan ya campur tangan menolong menyelesaikan program ilahi ini dengan luar biasa. Gerakan 2000 tetap ada Pak Ibu karena masih banyak yang harus diisi ya, studio itu ada alat-alat musik yang perlu diisi. Ya, doakan terus Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan minggu lalu. Karena memang dari awal tahun firman Tuhan terus berseri ya tentang membangun pasukan. Nah, coba lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19 dan ayat 20. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu ayat yang ke-20. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Seperti yang sudah diutarakan dari awal tahun bahwa kita ini ada di lembah penentuan. Nah, bicara lembah penentuan itu adalah lembah peperangan Pak Ibu. Dan kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Efesus 6 ayat 12, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Nah, iblis tahu waktunya dia sudah dekat, tidak lama lagi. Ya, makanya mereka bersama sekutunya iblis bekerja dengan giat. Untuk apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen, bahkan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Nah, penting sekali untuk kita membangun pasukan Tuhan. Kita hadapi sendiri saja, lawan sendiri, single lawan single, itu aja bisa kalah. Nah, makanya penting sekali untuk kita membangun pasukan, di mana di dalam pasukan itu kita saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung, saling menguatkan, dan sebagainya. Nah, saudara, ternyata pasukan Tuhan nggak sembarangan, udah masuk-masuk aja. Nah, berangkat dari Hakim-Hakim pasal 7 ini kita klasifikasikan pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan nggak boleh takut, nggak boleh gentar. Kemudian yang kedua, pasukan Tuhan harus waspada, berjaga-jaga, dan kita udah belajar bentuk berjaga-jaga, sikap berjaga-jaga, dan sebagainya. Nah, 2-3 minggu ini kita belajar ada 3 alat yang Tuhan perintahkan untuk dibawa oleh orang Israel, 300 orang yang sudah disaring itu, 300 orang, untuk berperang melawan orang-orang Midian.
Dan kita tahu 3 alat itu jauh dari kesan alat-alat perang, Pak Ibu. Alat apa? Ayat 20 menjelaskan ada sangkakala, ada buyung, dan ada obor. Ini mau berperang, ya, mau berperang harusnya kan bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai dan sebagainya. Tetapi justru Tuhan perintahkan kepada Gideon untuk masing-masing dibagi 3 kelompok, 100, dan mereka membawa sangkakala, membawa buyung, dan membawa obor. Nah, kita belajar sangkakala kemarin, ada model-model sangkakala berdasarkan tiupannya, berdasarkan berapa lamanya, dan ada namanya masing-masing. Dan yang dilakukan Gideon bersama orang-orangnya ketika meniup sangkakala itu adalah sangkakala jenis teria. Teria itu membunyikan seperti alarm. Maknanya apa? Untuk menyatakan kehadiran mereka di tengah-tengah peperangan melawan orang-orang Midian. Tuhan mau berkata kepada Gideon dan orang-orang Israel bahwa mereka diam aja, Tuhan yang berperang ganti mereka. Nah, rupa-rupanya saudara, nggak cukup hanya kehadiran Tuhan, sangkakala saja. Ada yang namanya buyung. Nah, kalau dalam terjemahan lain, kendi, bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan kendi. Dan kita tahu mungkin dalam bahasa umum yang sering kita kenal adalah namanya bejana, ya bejana, yang terbuat dari tanah liat. Dan alat ini harus dibawa, ya. Dan ketika mereka diperintahkan, Tuhan perintahkan untuk ketika tiup sangkakala dihancurkan kendi itu, dihancurkan bejana itu. Nah, bicara apa Pak? Bicara gini, kehadiran Tuhan saja nggak cukup untuk kita bisa memenangkan pertandingan melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk memenangkan peperangan ya melawan kuasa-kuasa kegelapan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan juga hadir. Tuhan menyertai Musa waktu Musa lahir. Tetapi nggak cukup, Musa harus diproses oleh Tuhan. Nah, buyung, bejana itu bicara adalah kehidupan kita. Dan dalam proses peperangan yang dilakukan itu dihancurkan. Artinya gini, nggak cukup kehadiran Tuhan dalam hidup kita tanpa kemanusiaan kita yang dihancurkan, Pak Ibu. Jadi harus kemanusiaan kita dihancurkan. Nggak cukup, saudara, kurang cukup apa kehadiran Tuhan kepada bangsa Israel? Ada tiang awan, ada tiang api. Tetapi toh generasi yang pertama mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak bersedia dihancurkan kemanusiaan mereka di padang gurun. Tuhan proses mereka 40 tahun, enggak bersedia. Mereka mengeluh, mereka berontak, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi. Nah, Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan enggak cukup tanpa disertai manusia kita yang dihancurkan. Nah, karena itu mari belajar. Saya ingin menyambung ya, berkaitan dengan ini. Sebenarnya saya ingin bicara tentang obor, ya karena itu alat yang ketiga, obor. Tetapi karena sore saya tidak ada, jadi ya saya bicara aja sambung ini. Karena kalau obor, sore itu juga harus obor ya. Nah, coba saya ingin melanjutkan bicara tentang bejana, kendi, yang terbuat dari tanah liat yang merupakan kehidupan kita. Tuhan kasih sesuatu kepada Nabi Yeremia bicara tentang bejana, Pak Ibu. Bejana yang dihancurkan. Kenapa kita harus dihancurkan? Kenapa kita harus dihancurkan, Pak Ibu? Kemudian dibuat lagi. Nah, coba lihat di dalam Yeskiel pasal 18. Yeskiel pasal 18. Yeremia pasal 18. Maaf. Nah, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Nah, coba perhatikan di Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Saudara lihat ya. Jadi
apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali, garis bawahi kata mengerjakan itu, menjadi apa? Menjadi bejana lain. Kenapa ini dikerjakan? Saudara lihat, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangan siapa? Tukang periuk tentunya, atau dalam hal ini penjunan. Nah ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Jadi Tuhan menyamakan dirinya dengan tukang periuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Benar, ini firman Tuhan yang Tuhan tujukan kepada orang-orang Israel. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, sejak saat itu kita adalah Israel rohani, Pak Ibu. Amin. Jadi apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel di Yeremia pasal 18, itu juga berlaku bagi kita, Pak Ibu. Nah, di dalam perikop ini, pasal 18 ini, Tuhan menceritakan bahwa dia tukang periuk, dia penjunan. Dan kalau ada bejana-bejana yang rusak, ya, dia akan mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain, yang sesuai dengan kehendak dari penjunannya, Pak Ibu. Bukan kehendak kita. Makanya ada kata-kata bijak ya, ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini. Saya lupa siapa yang mengatakan. Jadi satu-satunya orang yang bisa menghentikan kita, satu-satunya orang yang bisa menghentikan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya Tuhan ingin proses kita, dan Tuhan akan terus proses kita, karena dia tukang periuk, penjunan dalam hal ini. Diproses untuk menjadi seperti apa? Menjadi seperti dia, Pak Ibu. Karena memang awalnya manusia diciptakan serupa dan segambar dia, segambar Allah. Tapi karena dosa, semuanya rusak. Karena manusia jatuh dalam dosa, rusak semuanya. Saudara, ada hamba Tuhan yang mengatakan, kalau kita datang ke gereja hanya tujuannya supaya finansial kita ditolong Tuhan, nggak usah nunggu Tuhan Yesus. Zaman dulu itu udah dikerjakan oleh Nabi Elisa, dari janda yang miskin jadi pengusaha minyak. Ini hamba Tuhan katakan seperti ini. Kalau kita mau cuma disembuhkan Tuhan, nggak usah nunggu Tuhan Yesus. Banyak itu nabi-nabi menyembuhkan orang sakit, bahkan mereka membangkitkan orang mati. Kalau hanya mengharapkan perkara-perkara seperti, nggak usah nunggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Amin, Pak Ibu. Jadi itulah Roma pasal 8. Kalau saudara lihat Roma pasal 8 ayat yang ke 28 dan 29, saudara batasin Yeremia ini ya, nanti kita bicara sebentar di sini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan ayat 29, sebab, itu kata sambung Pak Ibu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus. Nah, seringkali banyak orang menyalahgunakan ayat ini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu disalahgunakan tentang berkat, tentang apa dan sebagainya. Bukannya nggak boleh, boleh tapi gunakan ayat ini, ayat yang lain. Ayat ini tidak bicara seperti itu. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Kebaikan dulu kita nggak serupa dengan Dia, diubah untuk menjadi serupa dengan Dia. Itulah yang namanya kebaikan, Pak Ibu.
Jadi bukan bicara tentang berkat-berkat jasmani ini ayat, bukan. Dulu mungkin sering tersinggung, sekarang diproses Tuhan, jadi nggak tersinggungan, menjadi serupa dengan Tuhan. Bukankah itu namanya kebaikan? Dulu sering mungkin marah, berkata kotor, berkata kasar dan sebagainya. Tetapi Tuhan ubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Bukankah itu namanya kebaikan? Nah inilah yang dimaksud di Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Nah, jadi tujuan Tuhan Yesus datang bukan sekedar menyelamatkan kita, tetapi juga untuk membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, tapi harus diproses oleh Tuhan. Kembali ke Yeremia pasal 18. Jadi enggak otomatis terus kemudian jadi serupa dengan Dia. Ada proses. Makanya ada bagian Alkitab menceritakan bahwa Dia tukang periuk. Dia penjunan. Kalau ada bejana yang rusak, Dia kajakan kembali. Nah, coba perhatikan di ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Saudara, kata rusak itu apa sih? Dari bahasa Ibrani sahat, ya biasa tulisan S-A-H-A-T, saat. Mempunyai pengertian yang pertama kotor. Kedua apa? Busuk. Yang ketiga, saat itu juga pengertiannya enggak murni, enggak jujur. Yang keempat pengertiannya jahat. Nah cobalah lihat introspeksi diri kita. Jangan kita introspeksi orang lain. Introspeksi, saya selalu mengintrospeksi diri saya. Makanya ketika ada proses dari Tuhan, saya izinkan. Enggak apa-apa, Tuhan saya ini adalah bejana tanah liat. Di hadapan Tuhan, proseslah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jadi indah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan kita, Pak Ibu. Nah, jadi pengertian rusak saat itu adalah kotor, busuk, nggak jujur, ya, nggak murni, motivasinya nggak murni lagi. Kemudian apa? Jahat. Coba introspeksi dalam kehidupan kita. Ada nggak sesuatu yang kotor, sesuatu yang busuk, sesuatu yang nggak murni, nggak jujur, dan jahat di dalam hidup kita? Ada enggak? Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan, Pak Ibu. Jangan kita anggap kita adalah sempurna di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang penuh kekurangan. Ada banyak kesalahan. Enggak terkecuali hamba Tuhan juga banyak salah. Makanya saya sering mengintrospeksi diri saya. Ada enggak masih sesuatu yang kotor, yang rusak, yang busuk, enggak murni, enggak jujur? Proses Tuhan. Jahat, proses. Supaya apa? Supaya saya dijumpai untuk makin serupa dengan Dia. Amin Pak Ibu. Nah karena itu mari saudara lihat, rusak dikerjakan. Nah ayat 4-nya saya cepat aja. Tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali. Kata mengerjakan itu dari kata asa, yang artinya gini, mengeksekusi. Saudara tahu eksekusi? Dieksekusi. Diambil tindakan, dieksekusi, segera. Nah eksekusinya itu gimana? Arti yang kedua, asa, itu ditempa Pak Ibu. Ditempa. Jadi eksekusinya gimana? Ditempa. Saudara tahu tukang besi ketika menempa besi, itu dipukul, itu enggak enak. Mungkin itu bisa menguras air mata kita. Mungkin itu bisa menguras energi kita, membuat dada sesak dan sebagainya. Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang lain, yang indah menurut pemandangan Tuhan, bukan menurut kita. Nah karena itu mari Pak Ibu saudara dikasih Tuhan, izinkan kalau masih ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang kotor, sesuatu yang busuk, gak murni, gak jujur, jahat, izinkan Tuhan memproses dalam hidup kita. Supaya apa? Tujuannya jadi baik, menurut pemandangan Tuhan. Makanya tadi, satu-satunya orang yang bisa menghentikan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, itu adalah diri kita sendiri, Pak Ibu. Bukan orang lain. Kadang-kala kita gak terima diproses oleh Tuhan. Kadang-kala kita berontak diproses oleh Tuhan.
Memang gak enak Pak Ibu, ditempa, dipukul demikian rupa, gak enak. Tetapi ingat, Tuhan di satu sisi, dia adalah tukang periuk, dia penjunan. Dia akan terus kerjakan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan dia. Supaya kita menjadi bejana, bejana yang indah di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan. Nah, coba lihat saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. Ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub ngerti betul. Ketika Tuhan proses hidupnya, dia ngerti apa yang Tuhan lakukan, itu nantinya akan membuat dia timbul seperti emas. Memang prosesnya keras, menguras air mata, mungkin kita kehabisan kata-kata dan sebagainya, mungkin membuat dada kita sesak dan sebagainya. Tetapi ketahuilah tujuan akhirnya kita akan timbul seperti emas. Amin. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, coba lihat ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ketika diproses Tuhan, gak mudah Ayub diproses Tuhan Pak Ibu. Usahanya semua habis, anaknya 10 meninggal. Istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Dia kena sakit dari atas kepala sampai ujung kaki. Gak mudah yang dialami oleh Ayub. Tetapi Ayub ngerti, Tuhan itu gak pernah berubah. Kalau diproses pasti nantinya dia akan timbul seperti emas. Makanya kemudian ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Artinya apa Pak ini ayat 11 ayat 12? Artinya gini, ketika diproses oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan, Ayub sama sekali tidak melawan. Beda dengan orang Israel. Ketika Tuhan proses mereka di padang gurun, mereka melawan, mereka bersungut-sungut, mereka menyerang Tuhan, menyerang Musa dan sebagainya. Akhirnya binasa di tengah jalan. Tetapi Ayub ngerti betul, dia nggak ngelawan. Udah Tuhan, saya izinkan Tuhan proses, meskipun air mata mengalir, meskipun buat dada sesak, saya izinkan. Karena saya tahu ujungnya saya akan timbul seperti emas. Amin saudara. Tuhan akan perlakukan kita seperti itu, terus. Coba lihat di ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah? Pasti diproses, di sisi itu loh saudara. Kalau ada yang rusak, pasti diproses oleh Tuhan. Kalau ada yang kotor, yang busuk, gak murni, gak jujur, jahat, pasti diproses oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Terus, dia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Ayub sadar betul, Tuhan yang dia sembah tidak pernah berubah. Gak bisa menghalangi dia untuk memproses kita. Kita yang menghentikan untuk kita menjadi serupa dengan dia. Makanya benar tadi kata-kata bijak. Satu-satunya orang yang dapat menghentikan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, itu adalah diri kita sendiri. Makanya Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini mungkin kita diproses, atau satu saat kita ngalami proses Tuhan, belajar untuk tidak melawan Pak Ibu. Amin. Belajar nyerahlah sama Tuhan. Tuhan, saya ini apalah di hadapan Tuhan. Saya ini bejana. Mungkin ada yang kurang bagus dari bejana saya. Mungkin ada yang rusak. Mungkin ada yang kotor. Mungkin ada yang busuk. Bereskan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak bisa dihalangi. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau ada yang rusak, pasti dibereskan oleh Tuhan. Meskipun sakit Tuhan. Meskipun gak enak. Meskipun buat dada sesak. Tapi gak apa-apa. Saya tahu nanti ujungnya saya akan timbul seperti emas. Amin saudara. Jangan ngelawan. Percuma siapa yang mau ngalangi Tuhan Pak Ibu. Jadi jangan dilawan, udah nyerah aja.
Tuhan bawa kita diproses, bawa kita ke dalam pengalaman padang gurun, udah nyerah aja. Orang Israel itu nggak mau diproses. Mereka melawan Tuhan, mereka berontak kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut, akhirnya binasa di tengah jalan. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, Pak Ibu. Mari, kalau kita saat ini mungkin ngalami hal-hal seperti ini, udahlah nyerah sama Tuhan. Jangan ngelawan. Tuhan, saya tahu ujungnya pasti itu sesuatu yang baik di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saya minta tolong. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau menetapkan kami, menjadikan kami untuk segambar dan serupa dengan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran isi firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya di tempat ini Tuhan, berkati istri anak-anaknya Tuhan. Engkau memberkati lebih lagi hamba-Mu, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, biarlah jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Setiap proses yang boleh datang atas kami semua Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi setiap proses yang ada, untuk menghadapi setiap kehidupan yang ada. Engkau menjadi yang kami pemenang Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau sendirikan kekuatan bagi kami. Roh-Mu tetap tinggal diam dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Sama-sama kita katakan. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.